Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bersama kami Arkan Coffee Channel. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang beda. Kami telah mengundang salah satu ustadz milenial yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi pada kesempatan ini kami mengajak ngopi ustadz milenial yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Nah, di sini siapa dia akan kita kenalkan salah seorang ustadz tersebut kepada publik. Baiklah, kita langsung perkenalan saja dengan salah satu al-ustadz milenial di Provinsi Bengkulu, Ustadz Agung Sarul Ramadan. Selamat malam Pak Ustadz. Oke. Baiklah Ustadz, kali ini kami dapat requestan dari beberapa penggemar daripada YouTuber kami mau mengundang Ustadz, mau menanyakan beberapa hal. Ini terkait dengan malam Lailatul Qadar, kata Ustadz. Nah, kami di sini minta pencerahan kepada Ustadz terkait malam Lailatul Qadar itu seperti apa. Katanya malam itu malam spesial. Nah, bagaimana mendapatkannya, kisi-kisinya apa saja. Nah, mohon kiranya Ustadz dapat menjelaskan apa itu malam Lailatul Qadar, bagaimana mendapatkan malam tersebut. Untuk daripada itu kami persilakan untuk Pak Ustadz Agung Sarul Ramadan untuk menjelaskan terkait malam Lailatul Qadar ini. Baik, terima kasih Pak. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahil junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakiman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada nabi kita dengan bersalawat kepadanya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, mengenai pertanyaan Pak Vice ya, ini masalah malam Lailatul Qadar. Dalam Quran surat Al-Qadar, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Dalam ayat tersebut Allah telah menjelaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar. Inna ini menyatakan kami ya. Kemudian inna anzalna nanya itu kami juga. Tapi yang dimaksud kami di sini adalah yang diagungkan. Bisa juga berarti banyak, ada Allah di sana, ada Rasul di sana, ada malaikat. Tapi kami yang dimaksud dalam ayat ini yaitu mengagungkan. Yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ini ya.
Kemudian ayat kedua tadi wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan apakah kamu tahu apa malam kemuliaan itu? Malam qadar tadi yaitu malam kemuliaan. Kemudian di ayat selanjutnya Lailatul Qadar. Allah langsung menjawab, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ini sudah jelas Allah katakan dalam ayat ini, bahwasanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan kalau kita beramal, berbuat baik, kemudian beribadah dengan menjalankan perintah-perintah kewajiban Allah atau sunnah-sunnah Rasulullah pada malam Lailatul Qadar, itu sama saja kita setiap hari, setiap bulannya beribadah 1000 bulan gitu kan. Itu amalnya sangat berlipat-lipat ganda gitu. Jadi kenapa malam ini harus kita kejar? Ya, karena yang namanya manusia itu tak pernah lepas dari yang namanya salah dan khilaf. Dan mungkin ada yang kesalahan yang kita sadari, perbuatan dosa yang kita sadari, ataupun tidak kita sadari gitu. Jadi di malam inilah kita memohon ampunan kepada Allah, kita beribadah menguatkan ketakwaan kita kepada Allah, agar kita dapat malam Lailatul Qadar tersebut, agar kita diberikan oleh Allah dengan janji-janjinya, yaitu surga yang telah ditetapkannya pada akhirat kelak. Dan di malam Lailatul Qadar, kenapa itu beradanya di akhir bulan Ramadan? Itu 10 hari sebelum Idul Fitri, di akhir Ramadan. Diletaknya demikian karena kita yang namanya manusia itu imannya naik turun ya Pak. Naik turun. Jadi biasanya di awal Ramadan itu umat muslim bersemangat, tarawihnya ramai pun masjidnya, dan pada akhirnya sepi. Nah, di sini ketika iman manusia itu turun, maka Allah menguji kita. Apakah kita tetap konsisten untuk mempertahankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir Ramadan ini? Makanya malam kemuliaan itu ditetapkan di akhir bulan Ramadan, yaitu malam turunnya Al-Qur'an. Kemudian ayat selanjutnya, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Kata Allah, Allah turunkan para malaikat-malaikat, malaika, warruh. Ruh di sini adalah Jibril. Nah, Allah telah menyebutkan malaikat. Malaikat itu kan Jibril itu termasuk. Kenapa di akhirnya Allah kasih ruh, dikhususkan untuk Jibril? Ya, itu sama seperti kita mungkin ada orang yang dituakan, ada orang yang dimuliakan, diagungkan. Itulah posisi malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu adalah malaikat yang menyampaikan wahyu. Nah, kemudian yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka Allah sejahterakan malam itu sampai terbitnya fajar. Terbitnya fajar ini berbeda dengan terbitnya matahari nih Pak. Kalau terbitnya matahari itu setelah munculnya matahari. Kalau terbitnya fajar itu sambil kita menunggu sholat subuh, itu kita sedang menunggu terbitnya fajar. Jadi mungkin itu sekilas menjawab pertanyaan Pak Vice Arkan Rally tadi mengenai malam Lailatul Qadar. Oke, itu sedikit tadi penjabaran ini tentang malam Lailatul Qadar. Nanti ada beberapa pertanyaan yang sudah merequest tadi Pak Ustadz, merequest baik dari Facebook kita ataupun dari Instagram kita. Jadi sebelum kita melanjutkan itu, Pak Ustadz ini ngopi Pak Ustadz? Oh, boleh. Saya sangat suka kopi. Kebetulan Pak Ustadz ini salah satu pencinta kopi juga. Nah, sudah kita siapkan kopi. Nah, jadi ngobrol kita biar lengkap itu sambil ngopi. Ayo. Aduh. Baiklah Pak Ustadz, ini salah satu kopi yang terenak
di dunia. Nah, jadi ini kopi yang terenak di dunia yang ada di Bengkulu. Oh gitu Jadi, ya. ya, kebetulan kita ini partnernya ya kopi yang ada di Bengkulu, yang ternikmat, yang tidak ada jual di mana-mana. Ini dia. Nah, kalau begitu sebelum kita melanjutkan pertanyaan daripada netizen, ada baiknya kita cicip dulu Pak Ustadz. Bagaimana menikmati kopi yang terenak di dunia ini? Saya jadi penasaran nih, yang Oke. kopi terenak di dunia ini apa rasanya ya? Kita cicip dulu Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, lebih terasa ya, itu ya, Pak. Ya, ini Kopinya. kopi yang betul-betul masyarakat Bengkulu nikmati dan diproduksi oleh Bengkulu sendiri Pak Ustadz. Oh gitu ya. Jadi untuk sembari kita sambil-sambil ngopi, Boleh boleh. kita dapat pertanyaan dari beberapa penggemar kita, sahabat Bayu Segara. Oh. Jadi begini pertanyaannya Pak Ustadz. Bagaimana cara mendapatkan malam yang katanya 1000 bulan tersebut? Itu dari hashtag Bayu Segara. Nah, yang kedua dari Rido Aziz. Ini apa ciri-ciri dari malam tersebut? Ciri-cirinya malam tersebut apa? Dan bagaimana orang mendapatkannya? Apakah mungkin di sini di pertanyaan sini saya rangkum apakah mungkin sholat terus atau bagaimana ciri-ciri orang mendapatkannya? Itu kata Rido Aziz. Jadi dua pertanyaan Pak Ustadz. Satu, bagaimana cara mendapatkannya? Yang kedua, apa ciri-ciri atau kiat-kiat orang harus mendapatkan malam tersebut? Kiat-kiat orang untuk mendapatkan Malam tersebut. Oke. Baik, terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak ya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana kiat-kiat kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar? Ya. Itu sudah jelas, kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Malam Lailatul Qadar itu datangnya pada malam hari. Lailatul Qadar, malam hari turunnya datangnya Lailatul Qadar tadi. Jadi pada malam itulah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan beribadah penuh, melaksanakan sholat wajib kita, kemudian sunnah Rasul, sholat tarawih, sholat tahajud, dan mengaji. Ini adalah suatu cara untuk kita meraih malam Lailatul Qadar tersebut. Kita disuruh berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, menjalankan ibadah-ibadahnya, beramal soleh, berzikir terus, habiskan malam itu untuk selalu mengingat, mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah suatu bentuk usaha kita agar kita dapat malam Lailatul Qadar tersebut. Kemudian ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu bisa kita lihat setelah bulan Ramadan. Jadi setelah bulan Ramadan, jika ia tetap melaksanakan ibadah kepada Allah, tetap menjalankan sunnah Rasul, mungkin saja dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita tidak bisa memastikan, tapi dengan ciri-cirinya begitulah. Masalah orang itu dapat malam Lailatul Qadar atau tidak, itu hanya Tuhan yang tahu. Yang jelas kita tingkatkan iman dan takwa kita. Jadi kesimpulannya begini ya Pak. Di bulan Ramadan, jika kita ingin mengejar malam Lailatul Qadar, itu tak lupa kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah tidak kita tinggalkan. Maka walaupun di tengah pandemi ini, COVID-19 ini, kita mampu istiqomah selalu menjalankan ibadah-ibadah yang Allah inginkan. Semoga pada akhirnya kelak surga yang telah Allah tetapkan akan menjadi milik kita semua. Amin amin. Amin. Baiklah, itu tadi beberapa kisi-kisi dari Pak Ustadz Agung Sarul Ramadan mengenai malam Lailatul Qadar. Jadi buat
requestan pertanyaan tadi kami ucapkan terima kasih. Dan mungkin itu saja Pak Ustadz yang bisa kita bahas malam ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Ustadz sambil ngopi ini, kopi yang terenak tadi. Jadi semoga yang mendengarkan mendapatkan pahala, dan juga yang bagi ilmunya, terutama Ustadz Agung Sarul Ramadan, hendaknya juga akan mendapatkan yang sama, ilmu yang bermanfaat. Mungkin sekian buat Arkan Coffee Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ikuti terus kita untuk video-video selanjutnya. Kopi Channel. Ngopi dulu Pak Ustadz. Sama-sama. Oke. Terenak di dunia.